Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba kitabika wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhamma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, siang ini Allah SWT kembali memberikan taufik pada kita untuk bisa bermajlis kembali setelah sekian lama ada kendala-kendala yang tidak bisa kita tunaikan untuk melaksanakan majlis pembacaan dari kitab Syama'il Muhammadiyah kita. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kepada kita keberkahannya daripada apa yang kita kaji. Dan semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu ini bisa menjadi sarana untuk kita semakin dekat pada Allah SWT dan bisa semakin menjadikan kita mencintai Rasulullah SAW dan juga menjadikan beliau sebagai panutan dan juga menjadikan beliau sebagai idola ya, di dalam kehidupan kita insya Allah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelum ini bahwa termasuk konsekuensi keimanan seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan beliau sebagai idola di dalam hidupnya. Ya, jadi orang itu kalau beriman, kita itu kan iman kita itu beriman kepada Allah dan diantaranya beriman kepada Rasul. Nah, di antara konsekuensi daripada iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti imannya ada masalah. Ya, imannya ada masalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan iman secara keseluruhannya, bukan hanya terkait dengan iman kepada Rasulullahnya saja, tetapi iman secara keseluruhannya. Kita tahu bahwasanya iman itu ada 6 hal yang harus didasari di atas 6 hal ataupun 6 yang disebut sebagai rukun iman. Ya, al-imanu billahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li malaikatihi wa rusulihi wa madaidan billahi wa rasulihi wa lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li malaikatihi wa bil qadari wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Semua itu menjadi bermasalah kalau salah satu daripada rukun itu bermasalah pada kita. Umpamanya kita tidak bisa mencintai Rasulullah SAW, maka semuanya menjadi bermasalah. Karena rukun itu semuanya harus dipenuhi. Orang tidak bisa mengimani kitabullah, maka berarti dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada qada dan qadar dan semuanya. Sehingga imannya semua menjadi masalah. Maka rukun iman itu semua harus dipenuhi. Nah, dan di antara bentuk konsekuensi iman kepada Rasul adalah mencintai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sarana untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari bagaimana kehidupan beliau, bagaimana syakhsiyah beliau. Makanya kenapa di sini kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmidzi beliau hadirkan riwayat-riwayat tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Tujuannya supaya apa? Supaya kita semakin kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan menjadikan kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, maka nggak mungkin mencintai Rasulullah. Orang yang nggak kenal, maka nggak bisa mencintai. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nggak akan bisa cinta sama Allah. Sedangkan itu termasuk hal yang paling mendasar. Kalau tidak bisa mencintai Allah, bagaimana mau menghamba sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, karena kecintaan itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu menjadi hal yang paling mendasar tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak mencintai Allah, dia tidak mungkin menghamba pada Allah, tidak mungkin tunduk patuh padanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya kalau tidak berangkat dari rasa cintanya. Nah, begitu juga kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pembahasan ini termasuk pembahasan penting buat kita sebagai sarana untuk kita mengenal Rasulullah SAW dan bagaimana akhlaknya beliau, perilakunya beliau, lalu kita jadikan beliau sebagai panutan kita, ya, kita jadikan beliau sebagai idola kita, ya, lalu kemudian kita tiru, ya, bagaimana kehidupan beliau, ya, di dalam keseharian kita, dan itulah nanti menunjukkan kesempurnaan keimanan seorang kepada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini semua sebagai sarana, ya, untuk penguatan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, aina wasalna ya syabab? Terakhir kemarin maja'a fi kalami Rasulullah fi samar, ya. Ya. Fi naumi Rasulillah. Sudah sampai situ. Sudah kita baca naumi Rasulullah sampai selesai? Belum. Sampai nomor berapa? Hadis nomor berapa? Mi'atan sita arba'un. Taib. Karena kemarin agak terlalu lama, ini bacanya dibaca dari awal dulu ya. Diulangi sedikit dari awal nanti supaya kita enggak kehilangan faedahnya. Nah, Iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wal muslimin ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah babu ma jaa'a fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Isra'ilu an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Bara ibni Azib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wa da'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Naam. Ini sudah kita ambil hadis ini ya dari Bara bin Azib bahwa Nabi SAW kana idza akhadha madja'ahu, kalau beliau berbaring, ya maksudnya akhadha madja'ahu itu artinya mapan. Kalau bahasa kita disebut mapan tidur. Ya, mapan karena setiap orang itu kan ada madja'nya, ada tempat tidurnya. Ya, jadi kalau kita mau ya berbaring, mulai berbaring, mau tidur, ya mapan tidur namanya. Ya, akhadha madja'ahu. Wada'a kaffahu al-yumna ala khaddihil aiman. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di mana? Di bawah pipi kanannya. Wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Dan kemudian beliau berdoa menyebutkan apa? Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana engkau bangkitkan engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ya. Nah, di sini ada yang menarik, di mana doa Rasulullah SAW selalu terkait ya dengan amalannya. Nah, di sini doanya Rasulullah SAW minta perlindungan dari adab di hari dibangkitkan. Kenapa kok mau tidur kok minta doanya itu? Karena tidak ada yang menjamin ketika kita tidur kita bangun lagi. Jangan-jangan bangunnya sudah hari kebangkitan. Ya, ketika tidur tidurnya di kamar di sini. Tapi bangkitnya nanti di mahsyar, ya. Bangkitnya nanti yaumul mahsyar. Bisa jadi. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau mau tidur baca doa, di antara doanya ini, ya minta sama Allah Subhanahu wa taala kalau sampai nanti dibangkitkan yaumul mahsyar, umpamanya mati pada saat tidur itu, ya, bangkitnya nanti ketika
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka minta perlindungan dari adabnya, ya, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa yang membawa kita untuk selalu waspada terhadap nasib daripada akhirat kita, ya. Dan begitulah orang muslim. Seorang muslim itu selalu memperhatikan bagaimana akhiratnya. Jadi dalam kehidupannya orang muslim itu selalu berpikir bagaimana akhiratnya. Karena kita hidup di dunia ini, kita nggak pernah tahu mau berapa lama, terus kemudian kita di dunia ini dapat apa dan bagaimana. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu. Mungkin hari ini nanti ada yang meninggal, ya. Di antara kita bisa jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada jaminan yang mati itu hanya orang tua. Ya, antum yang masih muda-muda di sini, ya, jangan kemudian merasa bahwasanya wah mati kita masih jauh, belum tentu. Banyak orang mati dalam keadaan masih muda. Bahkan mati dalam keadaan masih bayi juga ada. Dan tidak harus orang itu mati karena kecelakaan atau apa, tidak harus. Bisa jadi dia kondisinya sehat-sehat saja. Tidur kemudian nggak bangkit. Ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan pada kita doa, ya, sebelum tidur. Ya, doanya juga di sini kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita hikmah dari doa ini tentang bagaimana kewaspadaan kita terhadap nasib akhirat kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna haddatsana Abdurrahman haddatsana Israilu an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mislahu wa qala yauma tasma'u ibadak. Taib, ini sanad lain. Kalau yang tadi dari Al-Bara' bin Azib, yang kali ini dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Di mana sama bacaan yang tadi, cuma perbedaannya kalau menurut Abdullah bin Mas'ud Rasulullah membacanya yauma tajma'u ibadak. Kalau tadi kan yauma tab'atsu ibadak. Tapi kalau kali ini riwayatnya Abdullah bin Mas'ud yauma tajma'u ibadak. Ya, di hari di mana engkau kumpulkan seluruh hamba-hambamu, ya. Yaumul mahsyar, yani. Tapi secara makna sama, ya, sama. Wallahu a'lam. Naam, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abdul Razaqi haddatsana Sufyanu an Abdul Malik ibni Umair an ibni Hirash an Hudzaifah qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi Naam. qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Naam. Riwayat ukhra an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, kalau tidur awa, ya, idza awa yakni madza, mengambil posisi tidurnya atau mapan, ya. Kalau tadi apa disebutkan akhadha madja'ahu, kalau di sini awa ya'wi ma'wa. Ma mana al-ma'wa? Al-ma'wa yakni tempat untuk mapan. Ya, makanya al-ma'wa aidan bi makna al-bait. Hada ma'waya, yani hada baiti. Ya. Kemudian au bi makna makanul julus au makanul naum. Hada yusamma bi ma'wa. Hada ma'waya. Hada al-kursi ma'waya ana. Ana ajlis fi hadzal makan. Hada bi makna hada ma'wa. Ya, tempat untuk mapannya saya di sini dengan duduk. Nah, ini makwanya antum di situ, tempat untuk tempatnya masing-masing. Nanti di kamar ada masing-masing ada tipannya, itu juga makwa. Artinya di sini ketika beliau menyebutkan idza awa ila firashihi, ketika mapan, ya, ke tempat firasnya. Firas itu adalah tempat tidurnya atau kasurnya. Qala, beliau berkata atau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, apa? Dengan namamu aku mati atau aku hidup. Ya. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun dari tidur, beliau berdoa alhamdulillahilladzi ahyana, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana,
setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Ajib hadza doa. Rasulullah SAW menyebutkan tentang tidur tapi disebut sebagai mati. Limadha li'anna an-naum yashtariku ma'al mauti fi ba'dil asya. Tidur itu ada kesamaan dengan kematian di beberapa hal. Ya, yang pertama bahwa orang tidur itu dia kehilangan sadar. Sama orang mati itu nggak ada yang punya kesadaran. Ya, sudah nggak sadar, sudah hilang, nyawanya sudah nggak ada. Tapi orang tidur sama, walaupun nyawanya masih ada, tetapi dia apa? Dia nggak sadar, dia nggak punya kesadaran di situ. Jadi yashtariku ma'ahu. Wa yashtariku fi adami taharruk. Orang tidur geraknya sedikit. Ya, sama orang mati juga tidak bergerak. Beda dengan orang kalau dalam kondisi tidak tidur, maka dia akan banyak bergerak. Tapi kalau orang tidur dia akan, ya. Nih kalau ada yang tidur di situ ya, itu kan diem tuh, itu yang belakang tuh. Oh, enggak tidur. Nah, diam, kalau udah diam berarti itu yashtariku ma'al maut. Mendekati kematian karena dia kondisinya tidur, ya. Itulah kenapa Rasulullah SAW dalam doa ini menyebutnya apa? Beliau menyebutnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Yang ketiga di antara hal ini juga seperti yang tadi disebutkan, bahwa bisa jadi dengan tidurnya kita pada saat itu atau tidurnya beliau pada saat itu bisa jadi kemudian akan nyambung dengan kematian, tidak bangkit lagi. Makanya Rasulullah mengajarkan doa supaya kalau toh pun mati maka dengan nama Allah. Kalau nanti dihidupkan kembali maka juga dengan nama Allah. Nah, ini indahnya doanya Rasulullah SAW yang diajarkan pada kita. Ya. Begitu bangun juga seperti itu. Rasulullah mengajarkan apa? Allahumma bismik alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi kan bangun dari tidur, ya. Jadi Rasulullah menamakan tidur itu seperti mati, menyebutnya demikian. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah tempat, kepada dialah tempat kembali, ya. Jadi betul-betul an-naum ada akhul maut, ya, saudaranya kematian, ya. Makanya jangan banyak tidur, nanti cepat mati nanti, jangan-jangan. Ya. Jadi an-naum adalah akhul maut, yang mendekati yushbihul maut. Wa Rasulullah SAW ayatan yadhkurun naum bimada bil mauti, ya. Nah, wa thaniyan huna aidan na'rif anna Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak ada hal apapun yang beliau lakukan kecuali di situ beliau selalu yadhkurullah. Mau tidur zikir sama Allah, bangun zikir sama Allah. Nanti bangun, kemudian nanti di belakang kita akan ambil beberapa riwayat yang lain. Apa saja biasanya beliau kalau bangun tidur, doa bacaan-bacaannya apa saja. Kamar mandi, mau masuk kamar mandi, baca doa, zikir sama Allah. Ya, kemudian keluar dari kamar mandi, zikir sama Allah. Kalau di dalam kamar mandi nggak ada zikirnya dan tidak boleh berzikir pada Allah atau membaca apapun bacaan, ya, di WC atau di kamar mandi, tempat itu kotor, tempat najis dan sebagainya, tidak boleh kamu baca sesuatu yang di situ ada bacaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir, ya. Ketika buang air sambil baca azkarus sabah wal masa umpamanya gitu, ya, nggak boleh, ya. Karena itu tempat tidak boleh adanya bacaan zikir. Di kamar mandi ataupun di WC itu tidak boleh. Ya, terus gimana Ustaz kalau di dalam, ya, zikirnya ada di dalam hati saja, sekadar mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian wa yusri'u fi qada'i hajatihi, ya, mempercepat, jangan lama-lama di kamar mandi. Di WC itu jangan lama-lama. Ya, di situ tempatnya syaitan. Makanya Rasulullah kalau mau masuk kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ma ma'na al-khubuthi wal khaba'ith? Yuqal anna ma'na al-khubuth yani asy-syaitanu adz-dzukur wal khaba'is asy-syaitanu al-inath minasy syaitan, ya. Setan laki-laki dan setan perempuan.
Kenapa kok minta perlindungan? Ya karena di WC itu tempatnya mereka. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan syaitan itu kalau mendengar adzan mereka lari, bersembunyi jauh, menjauh dari adzan. Di antara tempat sembunyinya mana? WC. Ya. Makanya kalau lama-lama kamu di situ nanti dikira temannya dia nanti. Ya, jangan lama-lama di dalam WC. Segera selesaikan hajat kamu, selesaikan sudah langsung bersih-bersih keluar. Terus ketika keluar apa? Ghufranak. Ya, minta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam ada hal-hal yang kita tidak pantas kita lakukan. Ya, dalam keadaan apa di dalam WC seperti itu. Ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin intinya minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian setelah itu apa lagi? Rasulullah sudah kalau habis dari kamar mandi bangun itu beliau kemudian sholat. Ya jelas sholat semuanya dzikir. Ya mulailnya, ya kemudian nanti bangun berikutnya nanti subuh. Atau di antara sholat qiyamul lail sampai subuh kadang-kadang beliau yattaji', ya istirahat sebentar. Ya, irtijaknya Rasulullah tidur sebentar. Tidurnya juga dengan zikir-zikir ini tadi, bacaan ini. Jadi tidak ada, ya semua halnya Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita selalu diprotek dengan dijaga dengan apa? Zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah harusnya halnya seorang mukmin. Karena jiwa yang tidak pernah diajak zikir itu jiwanya jadi terbuka mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Ya, jiwa-jiwa yang lalai tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Maka syaitan akan memasukkan ke dalam dirinya itu nanti sifat-sifat keburukan. Kemalasan, ya, kemudian ngantuan, ya, ketika harus belajar malah ngantuk. Ya, kemudian kebosanan padahal dia sedang dalam keadaan yang penting belajar atau dia sedang berada di tempat-tempat yang dimana harus waspada, maka syaitan yang akan memasukkan pada dia. Kenapa? Berangkat dari jiwanya yang tidak diproteksi dengan zikir. Jiwanya yang tidak diproteksi dengan zikir sehingga syaitan mudah untuk masuk ke dalam dia dan memberikan pengaruh-pengaruh negatif kepada dirinya sehingga mengakibatkan dia mudah untuk dibawa oleh syaitan kepada pengaruh negatif. Lebih dari itu nanti akan dibawa kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, pikiran-pikiran yang kemana-mana, ya itu godaan syaitan semuanya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kewaspadaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di banyak tempat di dalam Al-Quran tentang kewaspadaan kita terhadap syaitan, karena mereka itu bagi kalian adalah apa? Aduwwum mubin. Syaitan itu adalah inna syaitana kana lakum aduwan fattakhiduhu aduan. Ya, sungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh, maka jadikan mereka sebagai musuh, jangan kamu jadikan kawan. Menjadikan musuh itu apa? Ya waspada kita terhadap serangannya dimanapun, kapanpun dia menyerang. Ya. Lebih dari itu kita juga oleh Rasulullah diajarkan untuk membaca zikir pagi dan sore. Adhkarus sabah wal masa. Itu isinya juga adalah proteksi, ya, penjagaan diri kita dari syaitan. Dalam sepanjang waktu, zikir pagi untuk waktu siang dari pagi sampai malam, zikir sore ataupun ba'dal maghrib itu kita baca, ya, atau ba'dal asar kita baca untuk memproteksi dari mulai maghrib, ya, dari mulai awal malam sampai kepada pagi, sehingga terjaga semuanya. Begitu kondisi seorang muslim. Makanya ya syabab, ya ikhwan, orang kalau tidak pernah berzikir sama Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat khubutun nafsihi, buruknya jiwanya. Ya, orang kalau nggak pernah zikir sama Allah Subhanahu wa taala akan terlihat buruknya jiwanya. Buruknya jiwa seseorang akan terlihat dari akhlak dan perilakunya. Terlihat dari matanya, terlihat dari lisannya ketika berbicara, terlihat dari telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, terlihat dari tangan dan kakinya, ya, perlakuannya. Ya, tangannya berbuat jahat, ya, kakinya berbuat jahat, melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Berangkat dari apa? Karena dia tidak memproteksi dirinya dengan zikir, maka syaitan banyak masuk ke dalam jiwa dia. Ya,
Maka kapanpun kondisinya kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu dalam keadaan dzikir. Bahkan ketika makan, coba ketika makan. Kemarin kita sudah ambil hadis-hadis tentang makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika makan harus baca basmalah, ya. Kemudian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan barokah terhadap makanan kita. Dan semua itu basmalah yang kita baca itu sampai kemarin kita baca riwayat yang menyebutkan gimana orang kalau dia makan dia tidak baca basmalah maka apa? Yashtarikus syaiton ya ma'a ta'amihi. Syaiton bersama-sama ikut makan di situ. Ya. Sehingga dalam riwayat Rasulullah SAW pernah ada seorang anak kecil yang Rasulullah para sahabat sudah makan bersama di situ, lalu ada anak kecil yang mau ikut bersama-sama makan tapi dia enggak baca bismillah, lalu oleh Rasulullah diambil tangannya. Jangan sampai dia menjamah makanan dulu, lalu disuruh baca bismillah dulu. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, syaitan ingin memanfaatkan anak ini, dan kemudian dia supaya dia bisa makan bersama dengan kita. Sampai seperti itu. Kenapa kalau sudah, emang kenapa Ustaz kalau makanan itu enggak baca basmalah, lalu syaitan makan bersama dengan kita? Satu, kita akan kehilangan barokahnya makan. Apapun dalam keseharian kita ya syabab, yang kita inginkan adalah keberkahan, kebaikan. Makanan yang kita makan, ilmu yang kita pelajari, ya, umur yang kita jalani dan semuanya kita inginnya keberkahan. Dari semua itu kita ingin berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah suatu yang baik yang mengantarkan kita pada kebaikan berikutnya. Maka makanan yang kita makan yang baik, lalu kita inginnya dia menjadi sesuatu yang baik pada tubuh kita, mengantarkan kita pada kebaikan berikutnya. Makanya dalam doa makan itu kita minta barokahnya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah buat kami ya dari apa yang Kau rezekikan kepada kami dari makanan ini, ya. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab neraka. Begitu doanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apapun yang kita inginkan dari kehidupan kita. Kalau kemudian syaitan ikut makan di situ, maka barokahnya hilang. Kalau barokahnya hilang dari makanan, dari ilmu, dari waktu, barokahnya segala rezeki, kalau sudah kehilangan barokah, maka yang tertinggal adalah keburukannya. Sehingga semua ya makanan, ya rezeki, ya ilmu, ya apa itu tidak mengantarkan kita pada kebaikan, tetapi akan mengantarkan kita kepada keburukan. Itulah kita berangkat dari urusan zikir, dan menjaga diri dengan zikir itu saja sudah memproteksi kita banyak hal ya sebab. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan ini bukan sekadar bacaan-bacaan saja, tetapi sangat penting sekali dan fungsinya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, maka jangan sampai lalai. Nah, seharian kita selalu dzikir. Ya, selalu ucapkan basmalah di dalam segala urusan kita. Karena Rasulullah bilang apa? Ya, kullu amrin dibalin lam yubda bi basmalah, madza? Fahuwa abtar. Segala urusan yang tidak dimulai atau dibacai padanya itu basmalah, maka dia terputus. Terputus dari apa? Dari barokah. Ya, terputus dari barokah dan kebaikan yang Allah SWT hadirkan padanya. Ya, kamu mau apa tadi? Makan, minum, mau belajar. Makanya kalau mau belajar, mulailah segala urusan ini, belajar urusan penting. Maka mulai dengan basmalah. Kalau tidak dimulai dengan basmalah, nanti syaitan yang datang mengganggu. Makanya terus ngantuk lah, inilah ilmunya nggak dipahami, ya, atau sekadar tahu tapi kemudian nggak membawa kebaikan pada dirinya, ya, sehingga kehilangan keberkahan dari semua itu. Makanya zikir itu memberikan peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Termasuk ketika mau tidur atau bangun tidur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, istamir ya. Assalamualaikum ilaikum. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Mufaddal bin Fadalah an Uqail arahu an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi
yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbalu min jasadihi Wa ma aqbala min jasadihi yad'u dzalika yasna'u dzalika thalatha marratin. Nah, Ana Aisyah qalat kana Rasulullah SAW idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Adalah Rasulullah SAW apabila awa, mana awa tadi? Mapan, ya, mapan tidur ila firashihi, ya ke tempat tidurnya. Kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya begini, ya. Mengumpulkan, mempersatukan dua telapak tangannya, fanafatha fihima, kemudian meniupkan pada keduanya, begitu, ya. Wa qara'a fihima, dan membaca pada keduanya itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, 3 qul, ya. Dibaca, ditiup, kemudian summa masaha bihima mastata'a min jasadihi, kemudian beliau mengusapkan keduanya ini ke seluruh bagian tubuhnya semampunya. Dari mulai kepala, ya, yabda'u bihima ra'sahu, dari kepalanya, wa wajhahu, ya, kemudian wa ma aqbala min jasadi, dan semua bagian depan dari jasadnya, ya, dari bagian tubuhnya semuanya, yasna'u dzalika thalatha marrat. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Bukan baca 3 qul, tiup, usap, ya, semampunya, mana yang bisa tersentuh bagian tubuhnya sampai ke kaki sana, ya. Beliau melakukannya 3 kali. Ini sunnah Rasulullah, sunnah zikir Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Ya proteksi tadi, penjagaan, ya, bahwa diantara manfaat besar 3 surat Qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas, adalah penjagaan seorang dari godaan syaitan, gangguan syaitan. Makanya 3 qul ini termasuk ayat paling mujarab untuk ruqyah, ya. Lalu kalau menguruqyah orang nggak usah jauh-jauh, sudah pakai 3 qul itu aja, insya Allah. Kalau ikhlas betulan, insya Allah manjur, ya. Tentu untuk diri sendiri paling tidak, itu yang paling penting. Jangan antum ribut mau meruqyah orang, antum sendiri kemasukan jin. Entenya kulaan jin gitu, meruqyah orang, ya. Jadi 3 qul itu luar biasa. Makanya kenapa di dalam zikir pagi dan sore dan setiap sholat, ya, kita membaca 3 qul ini. Lalu dilengkapi dengan surat, dengan ayat apa? Ayat kursi, ya kan? Ayat kursi juga begitu. Ayat kursi itu dalam kisahnya Abu Hurairah yang ada syaitan, beliau diamanahi untuk menjaga apa? Salah satu gudang Baitul Mal, ya kan? Kemudian ada orang yang masuk ke situ, ya. Jadi ini syaitan menjelma menjadi manusia, lalu kemudian dia masuk ke situ, lalu mengambil, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Loh, kamu mencuri, ini kan punya kaum muslimin, kamu mencuri. Oh, ampun Pak, tolong, jangan tangkap saya. Enggak, kamu saya bawa ke Rasulullah SAW. Oh, tolong, jangan bawa saya ke Rasulullah SAW. Udah, saya janji besok nggak akan kembali lagi. Lalu Abu Hurairah kasihan, ya udah sana, pulang kamu. Besoknya datang lagi malam, ya. Kemudian ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kamu kesini kemarin katanya nggak mau kembali. Ya maaf, enggak, saya harus bawa kamu ke Rasulullah. Oh jangan, tolong, jangan, saya janji kali ini betul saya nggak akan kembali. Masih percaya tuh Abu Hurairah. Oh, ya sudah, betul lo ya, jangan kembali lo ya. Ya, dah pergi. Besoknya ternyata datang lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Loh, kamu datang lagi, kali ini saya bawa kepada Rasulullah SAW. Tolong, jangan tolong. Enggak, saya bawa. Kamu sudah 2 kali bohongi saya. Ketiga kali saya nggak mau percaya sama kamu. Pokoknya kamu harus saya bawa kepada Rasulullah. Saya laporkan sama Rasulullah karena kamu mencuri dari barang-barang miliknya kaum muslimin, dan ini miliknya Baitul Mal. Lalu ketika mau dibawa, dia bilang jangan, kamu jangan bawa sama saya sama Rasulullah, tapi akan saya ajari kamu caranya supaya saya tidak bisa kesini lagi. Abu Hurairah heran, apa kok mau ngajari? Ya, saya ada cara supaya saya tidak bisa ke sini. Mau nggak saya ajari? Mau, tapi syaratnya jangan bawa saya sama Rasulullah sekarang. Ya, akhirnya Abu Hurairah bilang, ya sudah, coba apa caranya? Nah, dia bilang apa? Caranya adalah kamu baca ayat kursi setiap pagi dan sore. Maka saya tidak akan bisa masuk ke tempatmu ini, ke rumahmu ini. Maksudnya ke tempat barang-barang kaum muslimin itu.
Saya tidak akan bisa. Artinya tempat rumahmu, tempat tinggalmu akan terproteksi dan terjaga dan saya tidak bisa ke sana. Nah, lalu kemudian karena sudah janji mau dilepaskan, ya sudah, kamu lepas. Lalu besoknya Abu Hurairah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, Rasulullah, ada kejadian begini. Terakhir, dia malah ngajari saya baca Ayatul Kursi. Benarkah ini? Ya, siapa orang ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah tertawa, ya, sambil melihat pada Abu Hurairah, memberitahu dengan menyebutkan shadaqa wa huwa kadzub. Ya. Kali ini itu makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur sama kamu, wahai Abu Hurairah. Siapa makhluk penipu? Syaitan. Ya, syaitan kan suka menipu. Dia makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur sama kamu, dia mengajarkan cara supaya kamu terproteksi dan terjaga dari mereka. Apa? Baca ayat kursi. Shadaqa wa huwa kadzub. Ya, dia jujur walaupun dia sebenarnya adalah makhluk penipu. Kali ini dia jujur ngajari kamu. Artinya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kita belajar apa dari situ? Rasulullah bukan sosok yang sombong. Kalau ada kebenaran, hatta itu dari syaitan, akan dianggap bahwasanya itu benar. Nah, kalau kita biasanya kalau ada orang yang sudah kita nggak suka, kalau orang itu bawa kebenaran, maka kita akan anggap pokoknya omongannya semua salah, ya kan? Gara-gara kita nggak suka sama orangnya. Ini akhlak buruk di dalam ilmu, sebenarnya nggak boleh. Jadi dari siapapun, kalau itu kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amanah seorang mukmin adalah akan menerima kebenaran walaupun itu dari syaitan, gitu ya. Jadi kali itu ini syaitan mengajari cara proteksinya adalah baca ayat kursi, lalu Rasulullah tetap menerimanya dan ini adalah kebenaran. Shadaqa wa huwa kadzub. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini diantara manfaat ayat kursi. Makanya zikir yang kita baca setiap hari itu penting sekali ya syabab, untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan. Kamu kalau sudah baca zikir, sudah semua serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada yang bisa mengganggu kamu. Makanya paket bacaan zikir pagi dan sore itu lengkap. Ya. Banyak sekali bacaan-bacaan dibaca di sana itu lengkap, ada proteksi terhadap syaitan, ada proteksi dari azab neraka, azab pengampunan, doa-doa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di situ ada minta perlindungan dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, itu kan dibaca terus. Ya, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita, dan begitulah harusnya kondisi seorang muslim, seorang mukmin itu kondisinya dia selalu dalam keadaan yaqdhah, selalu dalam keadaan waspada dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Basyarin, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiin, haddatsana Sufyan an Salamata bin Kuhailin an Quraibin an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa atahu Bilalun fa adzanahu bis salah bis salati fa qama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadithi qissatun. Nah, ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, beliau kutipkan di sini tentang bagaimana Rasulullah SAW nama, ya, disebutkan di situ nama hatta nafakha, tidur sampai nafakha. Nafakha itu kalau secara arti harfiahnya nafakha itu meniup, ya. Artinya bertiup, maksudnya apa? Sampai keluar suara nafasnya. Kalau bahasa kita suara ngorok, ya, seperti ngorok itu. Orang kalau tidur kan gitu, ada ngorok yang keras, ya. Ada yang ngoroknya itu pelan. Ya, ngoroknya begitu saja, suara napasnya itu, ya. Nah, itu disebut nafakha. Wa kana idza nama nafakha. Ya, adalah Rasulullah itu kalau tidur, ya, kata Ibnu Abbas, keluar suara nafasnya. Fa'atahu Bilalun fa'adzanahu bis shalah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan, untuk salat. Faqama wa shalla wa lam yatawadda. Dan kemudian beliau bangun dan salat tapi tanpa wudu. Bagaimana ini? Apakah ini tidur malam total atau bagaimana? Ini tidur, makanya disebutkan wa fil hadithi qissah, dan di dalam hadis ini ada kisahnya. Artinya saat itu Rasulullah tidurnya adalah tidur sejenak. Setelah sholat sunnah, kemudian beliau tidur sejenak, tapi sampai apa?
kehilangan kesadaran sampai betul-betul dalam tidurnya, dan itu ditandai dengan apa? Nafakho. Ya, ditandai dengan suara napas tidur. Ya, artinya betul-betul tidur, bukan tidur yang, kan ada orang tidur yang sifatnya tidurnya itu tidur kancil orang bilang ya. Sebentar terus bangun lagi gitu ya. Kayak kancil itu kan kalau tidur gitu katanya. Ya enggak? Ada yang pernah lihat kancil tidur? Enggak pernah. Katanya begitu, katanya. Ustaz juga enggak tahu sih. Katanya tidur kancil gitu. Kalau tidur kancil itu baru gini terus bangun lagi, ngelihat sekitar. Bangun lagi ya, itu namanya tidur kancil gitu ya. Nah, itu kan enggak nyenyak. Enggak ada orang tidur kancil sampai ngorok, enggak ada. Ya. Makanya kalau sudah tidurnya sampai ngorok, sampai bersuara, berarti tidurnya sudah tidur apa kalau nyenyak itu ya, tidur nyenyak ya. Nah, tapi kondisinya saat itu Rasulullah SAW tidur yang sifatnya sesaat, sehingga kemudian beliau tidak wudu lagi. Ya, makanya di sana ada posisi-posisi tertentu ya syabab, yang tidur yang tidak perlu untuk wudu lagi. Ya, tapi ada tidur yang menjadikan kita apa? Harus wudu lagi. Di antaranya apa? Tidur dalam kondisi terlentang. Ya, kalau tidurnya terlentang, maka dia menjadikan kata Rasulullah SAW, intalaqal wika. Intalaqal wika itu artinya al-wika itu adalah tali pengikat bungkusan. Jadi kalau bungkusan plastik atau bungkusan apa ada tali pengikatnya, itu disebut dengan al-wika. Artinya kalau kita tidur terlentang, maka bagian tempat keluarnya angin ya, dubur dan sebagainya itu dia seperti terbuka, sehingga kemudian mudah untuk kentut keluar dan sebagainya, sehingga orang mudah untuk mengeluarkan angin, sehingga batal wudunya. Makanya kalau tidur dalam kondisi seperti itu, para ulama lebih merajihkan untuk segera wudu kalau mau sholat. Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk ya seperti ini, duduk begini kemudian ya ketiduran sambil nunggu sholat dan sebagainya, maka itu nggak perlu wudu lagi, karena posisi itu adalah posisi di mana disebutkan bahwasanya dia aman dari wikanya tidak buka ya, sehingga dia bisa walaupun ketiduran dalam kondisi begitu tidak mengapa. Nah, di antaranya seperti dalam kisah ini ya, Rasulullah SAW tertidur sejenak walaupun sampai bersuara dan dia tidur, maka dia tidak wudu. Jadi kalau tidurnya sambil duduk, sampai bersuara, kan ada tuh sebagian kadang-kadang nunggu sholat, imamnya nggak datang, kemudian ketiduran sampai bunyi ngoroknya gitu. Gitu kan ada, gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah wudu lagi, nggak masalah. Ya. Kecuali kalau betul-betul buang angin, ya, ngorok di atasnya, tapi di bawah juga keluar tut gitu ya. Ya itu namanya sudah kentut. Ya sudah keluar dan sudah batal. Ya itu kalau seperti itu tetap harus wudu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjut kita tinggal 2 hadis. Assalamualaikum. Qala rahimallahu taala. Haddatsana Ishaq bin Mansurin, haddatsana Affanu, haddatsana Hammad bin Salamah an Tsabitin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Nah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW kata beliau, kana idza awa ila firashihi, kalau mapan kepada tempat tidurnya, qala alhamdulillahilladzi at'amana. Ya, doanya tentang makan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan, wasaqona dan memberi kita minum, wakafana dan memberikan kecukupan kepada kita, wa awana dan memberikan tempat tinggal kepada kita. Nah ini doa ini jangan dilihat fokus di awalnya, loh ini mau tidur kok malah doa makan Ustaz. Bukan. Rasulullah di dalam doa ini kalau kita perhatikan, Rasulullah memberitahukan dalam doa itu kita menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Sudah dikasih makan, dikasih minum, dikasih kecukupan, lalu dikasih tempat tinggal, tempat di mana kita bisa tinggal, bisa istirahat, bisa tidur di situ. Itu nikmat. Nikmat besar, makanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Kemudian beliau katakan fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Berapa orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak ada tempat untuk
tinggal, ya. Ya, di sini kan bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ini dijadikan oleh beliau sebagai salah satu bentuk doa tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibni Malik. Naam, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Husain bin Muhammad al-Jurairi haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin an Bakri bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Rabahi an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman wa idza arrasa qubayla as-subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Naam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa, ma mana arrasa? Arrasa ay nama fis safar. Arrasa itu tidur tapi dalam keadaan safar, berarti di atas kendaraan atau ya, yang sifatnya tidur-tidur yang sifatnya hanya untuk istirahat sejenak seorang musafir. Itu disebut sebagai arrasa. Kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Ya. Ada Rasulullah kalau tidur ya di malam hari ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Beliau akan terlentang, ya, tidurnya itu ittaja' muttaji' dalam keadaan terbaring tetapi miring ke sebelah kanannya, shiqqihil aiman. Wa idza arrasa qubaila subhi, dan kalau beliau tidur sejenak sebelum subuh, ya, tadi yang kita bilang setelah qiyamul lail, kemudian sebelum salat subuh, nasaba dhira'ahu, beliau letakkan dhira' itu adalah ini, ya, lengannya, wa wada'a ra'sahu ala kafihi, dan kemudian beliau meletakkan kepalanya di bawah apa? Telapak tangannya, gini. Ya, kalau tidur menghadap kanan, lalu kemudian letakkan seperti ini. Nah, begitu tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam keadaan tidur-tidur yang sifatnya sejenak, ya, tidur-tidur yang sifatnya tidak panjang, beliau melakukan seperti itu. Ya. Nah, ini diantara contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan tentu tidur menghadap sebelah kanan itu ya sebab Ustadz pernah membaca sebuah penelitian. Ternyata tidur dengan menghadap kanan itu adalah posisi yang terbaik buat paru-paru kita, ya, dan jantung kita. Karena posisi jantung kita itu posisinya di tengah sini tapi agak ke kiri, sehingga ketika kita menghadap ke kanan maka dia tidak tertimpa dengan bagian-bagian apa istilahnya organ-organ tubuh yang lain di dalam tubuh kita. Tapi kalau kamu menghadap ke kiri, maka jantung ini akan tertimpa paru-paru, tertimpa mungkin hati, ya, limpa dan sebagainya. Maka dia menjadi berat di dalam bekerjanya. Paham? Sehingga kalau kamu menghadap kanan, dia lebih ringan karena dia tidak terbebani dengan apapun oleh organ-organ tubuh yang lain. Nah, ini diantara hikmahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Temuan dari para ahli kesehatan, ya, mereka mengatakan diantara manfaatnya tidur menghadap kanan itu seperti itu. Makanya kalau tidur yang paling baik adalah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghadap kanan tidurnya. Nah, nanti kalau sudah ketiduran kan nggak bisa Ustadz. Ketiduran kita mau hadap kiri, mau kemana, ya sudah, namanya sudah ketiduran, apa boleh buat. Tapi ketika masih mau tidur, awal menghadap ke kanan, itulah yang posisi yang paling baik dan paling sehat bagi kondisi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat buat kita. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.